الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak lupa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan pada kita, terutama nikmat sehat, nikmat waktu. Dengan nikmat ini alhamdulillah kita bisa menyempatkan diri kita untuk bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Dan kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat yang paling agung tiada tara, karena nikmat ini merupakan nikmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Karena nikmat ini merupakan nikmat yang akan kita bawa nanti sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan Allah hanya akan menerima dari amal-amal hamba-hambanya apabila di situ memiliki keimanan, memiliki hati yang bersih, yang tidak tercampuri dengan noda-noda syirik maupun kekufuran, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat yang ke-88 89. Ya ma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak ada sedikit pun yang bisa memberikan manfaat, baik itu manfaat dari hartanya maupun manfaat dari anak-anaknya. Karena ketika orang-orang kafir mereka ingin menebus dirinya dengan harta dan anak-anaknya supaya terselamatkan dari api neraka, maka tidak sedikit pun bisa memberikan faedah ataupun manfaat bagi orang-orang kafir. Mereka yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang membawa hati yang bersih. Hati yang bersih di sini qalbun salim, maknanya adalah membawa keimanan yang benar, tauhid, akidah, yang dimana semasa hidupnya mereka senantiasa mentaati Allah, tunduk patuh terhadap syariatnya dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang senantiasa membawa nikmat iman sampai nanti pada hari kiamat kelak kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimana rahimakumullah Ta'ala, selama kemarin libur kita tidak ngaji beberapa pekan, saya sempatkan untuk safar ke Surabaya. Kemudian kita mampir di wilayah Tambak Sari, yang di situ kita sempat untuk bermukim. Kemudian kita sholat di masjid, ada salah satu masjid yang sudah viral, yang terkenal di media sosial insyaallah, yaitu Masjid Pemuda, yang dimana Masjid Pemuda di situ kalau kita perhatikan selama kegiatan mereka sehari-hari selama satu pekan penuh, mereka mengadakan berbagai amal-amal yang insyaallah bagus dan luar biasa. Dan ini bisa menginspirasi bagi masjid-masjid yang lain di wilayah Jawa Timur ya. Maka kalau kita dapatkan informasi dari Masjid Pemuda tersebut, yaitu bahwa kegiatan di masjid tersebut memang aktivitas bukan hanya ritual ibadah, bukan hanya sholat berjamaah, bukan hanya mengadakan majelis-majelis ilmu ataupun zikir di setiap pagi dan sore, tapi yang juga luar biasanya tidak kalah penting, di masjid tersebut mengadakan yaitu makan gratis setiap hari, terutama dilaksanakan pada
malam hari ba'dal isya kurang lebihnya, kecuali hanya hari Ahad malam Senin ya. Jadi mulai hari Senin sampai hari Sabtu selama 6 hari berturut-turut mengadakan makan gratis. Itu menyediakan makan gratis bagi siapapun mereka yang hadir di situ, akan insya Allah dilayani Bapak Ibu, baik dia orang Muslim maupun non Muslim. Artinya memang makan gratis itu dari para panitia yang mengadakan acara tersebut atau bakti sosial atau makan gratis itu memang dari para pemuda-pemuda yang mereka gigih semangat untuk tebar dakwah, untuk syiar dakwah dengan cara mereka membantu orang-orang yang mungkin menengah ke bawah, yang mereka mungkin dari tukang beca, tukang rosok, atau mungkin para ojek yang sedang keliling, Gojek dan yang lainnya. Meskipun sebagian mereka juga ada orang-orang yang mampu ingin mencoba merasakan dimakan gratis sekaligus memantau perkembangan daripada acara tersebut, yang nanti ujungnya mereka juga akan memberikan donasi atau bantuan kalau kita lihat. Nah, berapa mereka menyediakan setiap harinya untuk makan gratis? Antara 200 sampai 300 porsi Bapak Ibu nggih. Masya Allah, itu di wilayah Surabaya, wilayah Tambak Sari sana ya. Maka nanti bisa di browsing yang insya Allah yang sudah kita share juga di grup-grup ya, di jamaah. Antum nanti bisa buka sendiri juga, yaitu Masjid Pemuda. Maka kalau kita melihat daripada perbuatan-perbuatan yang baik ya, amal-amal soleh tersebut, ini memang menjadikan teladan ya, inspirasi ya bagi siapapun mereka yang pengen mereka betul-betul ingin memakmurkan rumah-rumah Allah. Kalau kita kembali kepada ayat Allah SWT, seperti mereka itu ya, insya Allah mudah-mudahan mereka menjadikan ayat Allah itu sebagai aplikasi dalam kehidupan mereka. Jadi bukan hanya sekedar ritual hanya untuk ibadah secara langsung kepada Allah, tapi juga ibadah sosial. Bagaimana mereka juga mewujudkan dari dua segi amalan di dalam Al-Quran. Ada yang dinamakan ibadah wa yuqimunas shalah, ada juga yang wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu melaksanakan ibadah sholat yang hubungannya kepada Allah secara langsung, baik itu sholat, membaca Quran ataupun yang lainnya. Tapi juga ada yang sifatnya berhadapan dengan manusia, yaitu sifatnya adalah seperti sedekah, berinfak, atau hal-hal yang lain yang itu bisa membantu orang lain atau saudara muslim. Maka terkait dengan apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka amalkan, saya yakin saya pribadi, mereka berusaha untuk mengaplikasikan, merealisasikan ayat Allah ya, terutama di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-18, yang dimana Allah Ta'ala sampaikan di situ, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yasha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Yang dimana Allah Ta'ala sampaikan di dalam ayat tersebut, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bahwa ayat ini memberitahukan kepada orang-orang yang imaratul masajid, yang mereka suka, semangat, gigih untuk memakmurkan rumah-rumah Allah, yaitu masjid, rumah-rumah Allah atau masjid, yang dimana mereka bertujuan supaya semakin dekat kepada Allah dengan cara ibadah sholat, dengan cara menjaga kemakmuran masjid, meramaikan masjid dengan ibadah sholat berjamaah 5 waktu, kemudian diisi dengan kajian-kajian atau majelis ilmu. Di samping itu juga mereka mengadakan namanya baksos atau bakti sosial. Jadi mereka berusaha untuk menerapkan yang namanya wa'ataz zakah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Baik mereka mengumpulkan donasi atau mungkin
mereka sendiri yang mengeluarkan harta untuk membantu saudaranya yang kekurangan atau yang kelaparan. Maka berdasarkan ayat ini, mereka sendiri berusaha untuk betul-betul menjadi orang yang senantiasa dipuji oleh Allah, senantiasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, itu mereka adalah orang-orang yang menerapkan dua ibadah sekaligus. Ibadah yang sifatnya ritual secara pribadi, yang hubungannya dia langsung kepada Allah, seperti sholat tadi, dan ibadah hubungannya sosial, yang antara hablum minanas, bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minanas, hubungan dirinya dengan manusia atau dengan orang lain. Bagaimana menjaga hubungan yang baik. Makanya di dalam syariat Islam, terutama sumber dari Al-Quran dan Sunnah, hampir Nabi ataupun Allah Azza wa Jalla selalu mengulang-ulang di dalam firman-Nya, ayat-ayatnya dan hadis-hadis Nabi-Nya, itu menggabungkan antara sholat dengan infak, sholat dengan sedekah. Itu pasti Bapak Ibu. Kalau kita selalu membaca ayat Allah Ta'ala, di situ ada kata-kata alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Pasti di situ ada kata-kata sholat dan ada kata-kata sedekah, ada kata-kata infak. Itu. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholah wa anfaqu mimma razaqnahum. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, dan mereka juga berinfak di jalan Allah. Jadi Allah selalu menggabungkan antara ibadah sholat dengan sedekah, dengan infak. Kenapa? Di sini mengajarkan kepada kita bahwa sekedar orang ibadahnya kepada Allah saja tidak cukup kalau dia tidak bisa mencontohkan akhlak yang baik, perilaku yang baik kepada manusia. Sebaliknya, orang hanya berbuat baik kepada manusia saja, berakhlak baik kepada manusia saja, tapi dia tidak baik kepada Allah, ini pun juga tidak cukup. Bahkan ini lebih buruk lagi. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini pengalaman kita selama kita safar perjalanan di Surabaya kemarin, kita bisa mengambil ibrah, pelajaran bahwa memang kita sebagai manusia ini tidak lepas hubungan sosial dengan masyarakat. Maka apapun kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang muslim, maka tentunya kita juga senantiasa perhatian kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan, orang-orang fakir, miskin, anak yatim yang memang kekurangan, dan yang lainnya. Nah itu. Maka dari sini Allah memuji orang-orang yang senantiasa memakmurkan rumah Allah atau masjid, itu mereka mendapatkan sanjungan, mendapatkan perhatian dari Allah. Mereka orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Fa'asa ulaika iyakunu minal muhtadin. Nah itu. Mereka orang yang mendapatkan hidayah, mereka orang-orang yang dituntun, mereka orang-orang yang dibimbing hatinya. Jadi itulah orang-orang yang dipilih sama Allah. Nah itu. Masya Allah ya. Di samping itu para jamaah Bapak Ibu, juga Allah katakan orang yang seperti ini suka memakmurkan masjid, meramaikan masjid, juga mereka menjaga hubungan yang baik kepada manusia, gemar berinfak, bersedekah, membantu saudara-saudaranya yang kekurangan, berbagi makanan. Nah, maka orang-orang yang seperti ini diantaranya juga orang yang mendapatkan cahaya Allah, nur. Itu. Makanya kalau kita membaca di dalam surat An-Nur, surat 24, di situ Allah katakan fi buyutin adinallahu an turfa'u wa yudhkara fi ismuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Yang dimana di rumah-rumah Allah, yang dimana Allah perintahkan kepada mereka untuk senantiasa
untuk bertasbih, untuk berzikir, untuk ibadah-ibadah salat atau ibadah-ibadah yang lainnya. Dan mereka diperintahkan untuk mensucikan rumah Allah, menjaga rumah Allah agar rumah Allah tetap betul-betul mulia, agar rumah Allah betul-betul dicintai oleh kaum muslimin, agar orang-orang itu senang untuk ke masjid. Caranya bagaimana? Ya dengan diantaranya adalah memberikan makan kepada mereka. Nah itu Bapak Ibu. Maka di sini kalau kita perhatikan, ayat ini memang ditujukan kepada mereka yang gigih, semangat, mereka ikhlas bagaimana berusaha untuk memakmurkan, meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih siang dan malam dengan ibadah salat, mensucikan dengan cara mereka membuat kegiatan-kegiatan ya seperti tadi berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu, sehingga orang-orang yang mereka tidak mengenal masjid akan semakin dekat dengan masjid. Nah itu. Dan insya Allah mungkin sekarang sudah banyak masjid-masjid yang mengadakan, kalau di luar sana secara umum yaitu adanya Jumat Berkah. Meskipun memang Jumat Berkah itu menyediakan hidangan ketika di waktu hari Jumat saja. Nah itu. Maka lepas daripada niat dan tujuannya, kita tidak bisa memvonis, diserahkan kepada Allah SWT. Selama tujuannya adalah untuk syiar dakwah, untuk menarik supaya banyak orang yang mau berangkat ke masjid, tujuannya supaya mereka giat semangat untuk ibadah sholat, maka itu sah-sah saja, bahkan itu dianjurkan Bapak Ibu. Karena Nabi SAW sendiri senantiasa ya mengundang fakir miskin, ya orang-orang yang tidak mampu, para budak untuk hadir ke masjid, kemudian mereka diberi makan, ya mereka dibantu oleh Nabi dan para sahabatnya. Para jamaah Bapak Ibu, itu pengalaman kita dan mudah-mudahan ini menjadi teladan bagi kita semuanya akan pentingnya kita untuk senantiasa menjaga hablum minallah, hubungan kita baik dengan Allah, dan juga hablum minannas, hubungan baik juga dengan manusia. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna